Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan bahas soal responsif pekan 12 yang bagian kedua ya. Bagian kedua ini lebih fokus ke hukum 1 termodinamika ya. Terutama mulai nomor 2 dan nomor 3. Tentang proses-proses termodinamika dan juga siklus-siklus termodinamika. Oke, langsung mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini ya belum terlalu ke situ ya. Ini masih konsepnya masih tentang kalor dan juga gas ideal. Jadi di sini ada dua buah piston. Pistonnya itu ditahan. Artinya ya volume di sebelah kiri dan kanan itu tidak berubah. Tapi gasnya beda. Beda dalam artian eh, tekanan, kemudian volume, suhunya beda semua ya. Walaupun jenis gasnya ini sama. Gasnya sejenis. Kemudian di tengah-tengah kan ada katup. Katup ini kan memisahkan dua gas yang berbeda kondisi ya. Lalu katupnya dibuka dan di sini keterangannya ada pencampuran antara gas ya. Jadi gas yang di kiri dan kanan itu campur jadi satu, kemudian mencapai kondisi kesetimbangan termal. Nah, di kondisi kesetimbangan itu kita disuruh mencari temperatur dan juga tekanan. Tekanan akhir gas dalam kedua silinder. Oke. Nah, yang pertama bagian A, manfaatkan informasi yang di soal ya. Jadi baca baik-baik soalnya. Di sini ada keterangan hingga mencapai kondisi setimbang. Nah, kesetimbangan termal ya. Jadi eh, gas pada kedua silinder mencapai kesetimbangan termal. Nah, kesetimbangan termal kita pakai ini ya, yang biasanya asas Black itu ya. Ini kan bisa dibayangkan, anggap aja kita nyampurkan dua air gitu ya. Tapi di sini airnya diganti gas. Jadi nanti ketika nyampurkan dua hal itu, air yang beda suhu biasanya kan, di sini gas yang selain beda suhu, beda tekanan volume ya. Jadi konsep dasarnya sama, mencampurkan dua gas. Dan nanti karena sistem ini tertutup ya. Jadi kan kalor yang dilepas oleh yang 450 Kelvin ya, itu nanti kan semuanya akan diterima oleh yang 300 Kelvin. Jadi itu kan memenuhi asas Black bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Misalkan yang sebelah kiri itu gas 1 ya, kita kasih 1, sebelah kanan tuh gas 2. Berarti untuk kesetimbangan termal nanti Q1 kan sama dengan Q2. Oke. Nah, dari sini untuk gas, gas itu kan biasanya dinyatakan dalam kalau kalau zat cair kan biasanya Mc delta T ya. Dimana C-nya itu kan kapasitas panas per massa ya. Kalau untuk gas, di sini kita akan pakai yang lebih sering itu adalah kapasitas panas per mol. Jadi anggap aja jumlah mol yang kiri itu N1, kemudian kapasitas panas atau kalor jenisnya itu C ya. Kemudian perubahan suhu yang kiri itu kan naik ya. Jadi katakan suhu akhirnya itu T, eh, suhu akhir keduanya kan sama ya. Jadi kita bikin aja T gini, T aksen ya. Kurangi T1. Kalau yang kedua itu kan berarti katakan jumlah molnya adalah N2. Kemudian kapasitas panasnya itu kan C. Ini dikalikan perubahan suhu berarti kan dia turun. Artinya suhu akhirnya lebih kecil. Jadi D2 minta aksen. Oke. Nah, apa itu N? N itu kan jumlah mol. Jadi jumlah mol gasnya karena kita pakai gas ya. Jadi anggap aja gas ideal. Kalau nggak ada keterangan gasnya,
anggap aja gas ideal. Jadi anggap gas merupakan gas ideal. Artinya kan PV sama dengan nRT. Jadi kalau kita nyari N itu PV per RT. Sehingga kita tinggal substitusi aja ya ke persamaan ini. Untuk N1 ini C-nya kan gasnya sama jenis ya. Jenisnya sama-sama ya, misalkan gas hidrogen ya sama-sama hidrogen, oksigen sama-sama oksigen dan seterusnya. Jadi karena gasnya sama ya udah dihapus saja C-nya, dicoret ya karena sama. Ini aslinya kan C1 dan C2 ya, anggap aja. Jadi sehingga karena kedua gas sejenis, maka C1 sama dengan C2. Jadi di sini C-nya hilang. Lalu N1 berarti di sini kan P1V1 per RT1 ya. Kemudian di sini jadi P2V2 per RT2. Di sini kan yang dicari adalah T aksen ya. Jadi sekarang tinggal matematiknya aja. Di sini R-nya juga bisa dicoret ya. Sehingga kalau kita buka kurungnya itu kan jadi P1 V1 T aksen per T1 dikurangi P1 V1 ya. Kemudian sama dengan P2 V2 dikurangi P2 V2 T aksen per T2. Kita mencari T aksen ya, berarti tinggal pindah-pindah ruas saja. Di sini kan jadi T aksen kalikan P1 P1 per T1 ditambah P2 P2 per T2. Di sini ruas kirinya, ruas kanannya P2 V2 ditambah P1 V1 ya. Dari sini kita peroleh ya bahwa T aksen sama dengan ya tinggal ini dibagi tinggal ini dibagi ini. Kemudian tinggal hitung nilainya. Sini kan ditanya temperatur akhir ya. Tapi ingat kalau pakai PV sama dengan nRT selalu pakai Kelvin ya. Jadi kalau udah Kelvin aman. Jangan pakai Celsius. Kemudian untuk P dan V-nya. Nah, di sini kan eh, silahkan kalau mau ganti ke Pascal atau meter kubik ya. Tapi di sini nggak perlu ya. Kenapa? Karena nanti kan satuannya pun akan kecoret ya. Kan bagian atas ini kan satuannya P kali V. Yang bagian bawah satuannya PV per T. Jadi apapun satuan PV-nya akan selalu kecoret ya. Katakan yang misalkan nih, yang atas ini kan nggak aku rubah ya. Jadi masih ATM sama liter, atmosfer sama liter. Jadi yang atas tuh atmosfer kali liter. Sebelah kan sama aja ya, satuannya. Kalau yang bawah atmosfer kali liter dibagi Kelvin. Atmosfer liter per Kelvin. Jadi kan hasilnya sama aja Kelvin. Kalau ini aku ubah satuannya jadi katakan Pascal ya. Ini jadi meter kubik. Ini Pascal. Ini meter kubik. Nah, satuannya kan tetap aja Kelvin ya. Jadi nggak perlu konversi satuan. Boleh, tapi ngelama-ngelamain.
Jadi di sini langsung hitung aja ya. T aksen itu kan berarti tinggal sebentar. P2 V2 P2. Oh, ini P1 ya. Ini juga P1 ya. Ya, tinggal masukkan angka ya. Berarti P1 V1 1,75 kalikan 16,8 ditambah 2,25 dikalikan 22,4 dibagi 1,75 kalikan 16,8 per T1 300 ditambah 2,25 dikali 22,4 dibagi 450. Jadi kita dapat di sini temperatur akhir adalah 380 Kelvin. Oke, ini yang A. Sekarang yang B, bagaimana dengan temperatur akhir gas dalam kedua silinder? Nah, perhatikan sekarang untuk ini tekanan ya, kok temperatur. Jadi tekanan akhir gas. Nah, P aksen ya. P aksen kan di sini sekarang gasnya itu kan nyampur. Artinya sistemnya ini udah jadi satu ya. Jadi kalau katupnya dibuka, ini kan jadi satu kesatuan. Nah, karena satu kesatuan ya kita tinjaunya jumlah mol keseluruhan, kemudian volume keseluruhan, dan juga temperatur keseluruhan. Nah, temperaturnya kan sudah sama ya. Karena sudah setimbang termal, berarti untuk temperatur akhir gas kita pakai memenuhi gas ideal. Jadi P aksen kalikan V1 plus V2 karena sekarang gasnya kan jadi satu. Di sini juga N1 tambah N2 kalikan R kalikan T aksen. Nah, dari sini kita dapat P aksen itu N1 plus N2 atau N1 plus N2 itu kan sama aja PV per T ya. Oh, kali R. Kan seperti ini ya. N1 N2-nya tadi. Kemudian ini N2. Ada R-nya. Lalu ini R per V1 plus V2 kalikan T aksen. Nah, di sini kan kalikan R ya. Berarti di sini R-nya hilang, ini R-nya hilang, ini hilang. Kemudian T aksennya kita bisa substitusi yang atas tadi ya. Jadi P aksen itu kan sama dengan ini dikalikan T aksen. T aksennya bisa kita masukkan ini aja. Karena persamaannya akan jadi lebih sederhana. Nah, karena pembilang penyebut ini kan bisa saling coret ya. Kita dapat lebih sederhana bahwa P aksen sama dengan P1 V1 tambah P2 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 per P1 plus P2. Oke, jadi di sini langsung hitung aja ya. Sama kayak tadi di yang seperti ini ya. Kita bisa konversi PV-nya, bisa juga tidak ya. Kalau tidak dikonversi, nanti katakan satuan yang atas itu kan atmosfer kalikan liter, yang bawah itu kan liter. Jadi kalau P-nya kita tetap buat atmosfer ya, nanti ya otomatis jawabannya dalam atmosfer. Untuk volumenya bebas ya, mau diubah jadi liter ataupun meter kubik, itu nggak pengaruh.
Biar cepet ya nggak usah dikonversi aja. Jadi dari sini tinggal masukkan data yang di soal. P aksen sama dengan P1 V1 itu 1,75 kalikan 16,8 ditambah P2 V2 2,25 dikali 22,4 dibagi V1 plus V2 16,8 ditambah 2,4. Dari sini kita peroleh P aksen itu sekitar ini ya, 2,036 atmosfer. 36. Jadi inti soal ini tuh adalah konsep percampuran ya, percampuran dua gas ya. Di sini gasnya sejenis, kemudian karena sistemnya tertutup ya, maka kalor yang dilepas sama dengan yang diterima pakai asas Black seperti yang misalkan dulu ya, misalkan besi sama air dan seterusnya. Kemudian kondisi keseimbangan termal kalau gas ya umumnya kita akan pakai molar, jadi pakainya N kali C kali delta T. Ini yang beda dengan eh, di padat atau cair ya. Padat atau cair biasanya pakai massa, kalau di gas pakainya N, jumlah mol. Atau bisa juga nanti jumlah molekul juga boleh sih, sama aja. Kemudian ya tinggal masuk-masukkan aja dan dapat reaksen. Kemudian untuk tekanan akhir ya, di sini yang perlu dipahami itu karena gasnya jadi satu kesatuan, volumenya jadi jumlah semua ini ya. Kemudian jumlah molnya juga jumlah semua ini dan temperaturnya kan udah dicari. Akhirnya artinya temperaturnya sama semua, ya otomatis tekanannya akan sama semua. Jadi pakai PV sama dengan nRT dengan N dan P-nya itu total dari kedua gas. Reaksen T-nya itu yang kita dapat di A. Jadi itu untuk nomor 1 ya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 ini baru masuk ke hukum 1 termo. Di soal ini kita diberikan suatu grafik ya. Grafik yang di termo itu yang paling sering digunakan kalau di fisika itu PV. Jadi sumbunya P, sumbu X-nya itu V. Nanti integral PdV ya, yang usaha itu sama aja luas grafik ini ya. Di kalkulus kan udah belajar ya. Integral itu sama aja luas di bawah grafik. Nah, ini ada satu proses siklik ya. Jadi satu keadaan ke keadaan lain ya. Siklik itu artinya muter. Misalkan dari A ke B ke C ke D ke A lagi. Atau A ke B ke C lalu A lagi. Nah, itu juga siklik ya. Bisa aja. Walaupun untuk anak panahnya, oh, kalau yang benar berarti A, C, D, A. Siklik itu harus ngikutin arah panah ya. Kalau A, B, C, A itu kan ngelawan anak panah yang biru kan ya. A, B, C, A. Nah itu berarti nggak sesuai. Yang sesuai kalau A, C, D, A. Karena dia sesuai arah panahnya. Jadi untuk proses siklik ya ikutin aja arah panahnya. Karena arah panah itu nanti berpengaruh ya ke jawaban akhir ya. Antara plus atau minus. Jadi hati-hati. Nah, diketahui perubahan energi dalam untuk proses A ke C melalui kurva warna biru. Warna biru itu berarti yang langsung ini ya. Itu plus 800 Joule. Dan kerja untuk lintasan ABC warna merah itu adalah minus 500 Joule. Nah, bagian pertama, tentukan kalor yang perlu ditambahkan ke sistem untuk proses dengan lintasan ABC. Nah, untuk menjawab soal ini, kita biar nggak bingung, generalisasi dulu ya. Jadi kan intinya soal ini membahas hukum 1 termo. Kita tuliskan dulu hukum pertama
hukum pertama termodinamika ya, bahwa perubahan energi dalam sama dengan kalor yang keluar masuk sistem. Nah, di sini ditambah atau dikurang usaha tergantung ya. Kalau plus berarti kita pakai usaha on system. Berarti usaha on system itu usaha yang dilakukan ke sistem. Nah, berarti di sini usaha ke sistem. Nah, untuk usaha ke sistem ini nanti kita akan pakai W on ya, W on itu sama dengan, nah kalau pakai usaha ke sistem nanti minus integral PdV, atau bentuk lainnya itu delta U sama dengan Q min W. Nah, kalau min W itu W-nya by system. Jadi kalau by system itu usaha oleh sistem. Nah, kalau pakai usaha oleh sistem, maka definisinya W itu sama dengan integral P dV. Jadi hati-hati ya, emang kalau hukum satu termo itu kadang beda buku, beda rumus ya. Tapi sebenarnya maksudnya sama. Ada yang dia mengatakan W itu usaha yang dilakukan ke sistem. Jadi misalkan kita orangnya yang ngasih usaha ke sistem ya. Misalkan ada gas di depan kita ya. Kemudian gasnya kita kompres ya pakai piston. Nah, itu kita memberi usaha ke sistem. Itu kalau pakai yang atas. Kalau pakai yang bawah, yang minus, usaha oleh sistem. Jadi sistemnya gas itu misalkan berekspansi ya. Nah, dia kan melakukan usaha. Jadi usaha yang dilakukan oleh sistem itu. Beda ya. Kalau yang atas itu usaha dari lingkungan ke sistem, kalau yang B itu usaha sistem ke lingkungan. Jadi dilihat aja soalnya keterangannya gimana. Misalkan di sini ada kerja yang dilakukan oleh gas ya. Nah, ini kata kuncinya kerja dilakukan oleh gas. Kalau kerja dilakukan oleh gas, berarti itu adalah W oleh sistem. Nah, itu aja ya. Jadi kalau soal termo itu baca soalnya baik-baik ya. Misalkan diberikan kerja, itu kerja apa? Apakah kerja dilakukan oleh gas atau kerja yang diberikan pada gas? Beda ya. Kalau ini kerja yang dilakukan oleh gas ya, itu pakai yang bawah. Kalau kerja yang dilakukan ke gas itu pakai yang atas. Jadi itu konsep yang perlu diingat-ingat. Penting ya karena menentukan aturan tanda. Ditulis dulu hukum satu termonya, kemudian kita baru kerjain dari yang A. Dari yang A, oh satu lagi ya. Konsep yang perlu diingat adalah nanti ini ya. Perubahan energi dalam tidak bergantung lintasan. Ini alasannya lebih detail ya. Sebenarnya nanti kalau ada mata kuliah termodinamika ya, semester 3 ya. Aku kurang tahu, yang aku agak lupa kalau yang Fisdas tuh bahas samaan keadaan atau belum, atau variabel keadaan. Nah, intinya kalau kita diberikan suatu proses ya, misalkan keadaannya itu dari A menuju C. Nah, jadi perubahan energi dalam ya,
antara A ke C itu sama. Bagaimanapun prosesnya, mau pakai warna merah ataupun warna biru, itu menghasilkan delta O yang sama. Itu ciri-ciri dari delta O ya. Jadi itu yang harus diingat. Kalau titik awal akhirnya sama, apapun lintasannya, delta O-nya pasti sama. Beda dengan usaha dan kalor ya. Kalau usaha dan kalor mereka akan tergantung lintasan. Jadi kalau pakai merah itu usaha dan kalornya beda. Kalau pakai yang biru usaha dan kalornya akan beda dengan yang merah. Itu yang perlu diingat-ingat ya. Sedangkan kalor dan usaha bergantung lintasan. Jadi intinya soal ini adalah dua konsep ini ya. Hukum satu termo dan konsep delta O yang tidak bergantung lintasan. Sekarang kita mulai kerjakan yang A. Jadi yang A di sini kan tentukan kalor yang diperlukan yang perlu ditambahkan ke sistem untuk proses lintasan ABC. Oh ya, untuk tandanya kalor ini gampang aja ya. Kalau kalornya positif berarti ada kalor yang masuk ke sistem. Kalau kalornya negatif ada kalor yang keluar dari sistemnya. Itu aja. Sama untuk lintasan ABC ya. Jadi kita tinggal hukum pertama termodinamika untuk lintasan ABC. Berarti kan delta U ABC sama dengan Q ABC. Nah, di sini kan kalimatnya ini ya. Ada usaha tadi ya, kerja atau usaha oleh gas. Berarti pakai yang kedua ya. Jadi min W ABC. Berarti nanti Q ABC sama dengan ya delta U plus W ya. Plus W ABC. Nah, di sini berarti Q ABC sama dengan delta U ABC ya. Ingat tadi perubahan energi dalam tidak bergantung lintasan berarti nah perubahan energi dalam untuk AC itu sama dengan ABC. Berarti untuk delta U ABC kita bisa pakai yang plus 800 Joule. Di sini plus 800 Joule. Kemudian kalau plus nggak usah ya. Ditambah dengan WABC. Nah, usaha ABC itu kan kerjanya ini kan minus ya. Jadi di sini ingat ini ada minusnya, harus dimasukin minusnya. Ini minus 500 Joule. Artinya di sini Q ABC itu sama dengan 300 Joule. Berarti yang A hasil akhirnya adalah 300 Joule. Oke. Sekarang seandainya kalimatnya dirubah. Misalkan kerja yang dilakukan ke gas. Nah, kalau di sini ya, misalkan kalimatnya di sini diganti kerja yang dilakukan ke gasnya. Nah, kalau ganti jadi ke gas, maka di sini jadi plus WABC ya. Karena W-nya adalah ke gas. Yang di sebelah sini, atas sendiri ini, UABC ini, delta UABC, W-nya pakai yang plus ya. Seandainya soalnya menyebutkan bahwa usaha yang dilakukan ke gasnya. Nanti hasilnya jadi eh, beda plus minus ya. Itu misalkan aja. Tapi di sini kerjanya kan dilakukan oleh gas ya, bukan ke gasnya. Oke. Bagian B selanjutnya, jika tekanan titik A itu 5 kali lebih besar dibandingkan tekanan pada titik C, jadi PA itu 5 kali PC ya. Tentukan usaha yang dikerjakan pada sistem. Nah, ini beda ya.
di soal awal itu kerja yang dilakukan oleh gas, kalau ini dikerjakan pada sistem atau pada gas dengan untuk proses dengan lintasan CDA. Ini biar nggak bingung. Ini usaha oleh gas. Kalau yang B, kita kan suruh menentukan usaha yang dikerjakan pada sistem untuk proses dengan lintasan C, D, A. Oke. Nah, untuk usaha itu kan P delta V. Berarti kan eh, di sini untuk P-nya itu P delta V. Delta V itu kan kalau delta V-nya 0 berarti usahanya 0. Delta V yang 0 itu kan kalau seandainya proses ini ya berarti delta V0 itu proses DA. Itu kan P-nya nggak berubah. Artinya kita tinggal hitung eh, P delta V yang proses C ke D. Cukup hitung yang itu saja. Berarti di sini usaha yang dilakukan ke gas untuk proses CDA ya. Berarti kan W CDA sama dengan tadi ya karena ini usaha ke gas ya. Berarti kita pakai minus ya, minus. Nah, yang ada delta V itu kan berarti PD ya, PD kali delta V. Jadi PD kalikan delta V kan. Delta V kan berarti PD minus PC ya. Ini usaha ke gas. Biar nggak bingung. Kemudian kita kan sudah dikasih ya usaha atau kerja untuk lintasan ABC itu minus 500. Nah, ABC itu kan berarti yang ada delta V adalah A ke B-nya ya. Berarti untuk B ke C kan tidak ada delta V. Artinya kerjanya 0. Berarti di sini sedangkan usaha pada gas ya, untuk proses ABC. Nah, untuk WABC itu kan sama dengan berarti PA artinya PAB sama PA kalikan VB min VC. VB min VA. Jadi volume awal min akhir. Nah, ini usaha oleh gas. Kemudian ini kan diketahui oh ya VD itu kan sama dengan VA ya. Jadi kan V-nya kan sama ini, VD sama A. V-nya sama, B sama C juga sama. Berarti di sini VAD, ini VBC ya. Ini VBC, VAD. Nah, tekanannya kan 5 kali ya di sini. Tekanan A itu 5 kali daripada tekanan C. Jadi tekanan pada A, PA itu 5 kali tekanan pada C. Sehingga WABC itu kan sama dengan 5 kali PC. Ini kan sama ya. PC itu kan sama dengan PD ya.
Kemudian PA sama dengan PB. Berarti ini PCD, ini PAB. Ini kan PA sama dengan B, PC sama dengan PD. Sehingga di sini kita dapat PAB itu 5 PCD dikalikan PBC min PAD. Nah, WABC itu kan minus 500 Joule. Di sini 5 kali kita bisa keluarkan minusnya, sehingga PCD dikalikan PAD minus PBC. Nah, berarti kan di sini 100 sama dengan, nah yang suku ini, yang bagian ini PCD kali oh ini enggak saya. Ini minus 500. Ini dibagi 5 aja ya. Kan sama dengan minus PCD kalikan PAD minus PBC. Nah, PCD minus PCD kalikan VAB min VBC itu kan sama aja WCDA ya, yang kita cari ya. Berarti di sini WCDA sama dengan minus 100 Joule. Berarti usaha untuk proses CDA sama dengan minus 100 Joule. Intinya di sini hati-hati dalam membaca soal ya. Antara usaha ke gas atau usaha oleh gas. Itu kadang membingungkan plus minusnya. Dan untuk integral PDV ini berarti kan saja minus, intinya minus P. Kalau minus ya, berarti delta V itu kan V akhir min V awal. Jadi jangan sampai kebalik juga untuk delta V-nya. Oke, itu yang bagian B. Sekarang C-nya. Kalor yang keluar dari sistem untuk proses lintasan CDA. Berarti ya pakai lagi hukum pertama termo. Untuk lintasan CDA. Di sini tadi kan kita menghitung usaha oleh gas ya, WCDA. Berarti untuk hukum satu termonya, pakai yang ini silahkan. Tapi nanti usahanya adalah minusnya. Jadi sekarang kan usaha yang sudah kita cari itu benar CDA. Usaha yang kita peroleh di sini kan usaha ke gas ya. Jadi kalau usaha ke gas kita pakai di sini pakai plus ya. Ingat jangan bingung kalau ke gas itu plus, kalau oleh gas itu minus ya hukum satu termonya. Berarti delta U CDA nah ada satu sifat lagi ya, bahwa delta U dari ABC dan CDA itu kan siklik ya. Siklik artinya kembali ke posisi awal ya, kalau ABC CDA. Nah, kalau proses yang siklik, maka berlaku ini ya. Perhatikan untuk suatu proses yang siklik, maka delta U di sini ABC ditambah delta U CDA itu sama dengan 0. Karena untuk delta U memang kalau dia siklik kembali ke keadaan awal pasti perubahan energi dalamnya 0. Karena keadaan akhir dan awalnya sama. Artinya di sini delta U CDA sama dengan minus delta U ABC. Berarti sama dengan minus 800 ya.
Sehingga untuk Q dari CDA itu sama dengan kan delta U CDA kemudian dikurangi W CDA. Berarti Q CDA itu sama dengan minus 800 Joule dikurangi minus 100 ya. Karena tadi ya di bagian B kan W CDA usaha ke gasnya itu kan minus. Artinya di sini kita peroleh Q CDA sama dengan minus 700 Joule. Berarti sudah dapat ya yang bagian C. Sekarang untuk bagian terakhirnya. Di bagian terakhir ini menanyakan jika perubahan energi dalam dari D ke A itu 500 Joule, berapa kalori yang perlu ditambahkan ke sistem untuk lintasan CD saja? Oke. Dari sini kan berarti D. Diketahui bahwa perubahan energi dalam dari D ke A itu 500 Joule ya. Jadi kita lihat untuk proses hukum satu termo untuk lintasan BA. Misalkan pakai yang ini. Jadi DA, ini DA. Ini. Nah, untuk lintasan DA kan tidak ada perubahan volume ya. Kalau tidak ada volume atau isokorik ya, pasti W-nya itu 0. Berarti dari sini kita dapat Q DA itu sama dengan delta U dari DA. QDA itu kan delta U ya. Delta U-nya DKA plus 500 Joule. Berarti di sini 500 Joule. Oke. Selanjutnya karena sudah tahu delta sorry QDA-nya, ditanyain color ya. Berarti sebentar. Kalau ditanya color, berarti kan kita bisa pakai lintasan CD. Kita kan tadi sudah hitung Q A I CDA. Q CDA berarti kan sama aja yang jumlahin Q untuk lintasan CD tambah Q untuk lintasan DA. Nah, artinya Q untuk CD itu sama dengan Q CDA dikurangi Q DA. Nah, berarti Q CD sama dengan Q CDA tadi minus 700. Kemudian dikurangi 500 ya. Dari sini kita akan peroleh hasilnya adalah ini lintasan. Bukan berarti jadi minus 200 Joule. Oh ya, ini QDA-nya
plus ya, bukan minus ya. Jadi kan Ki CDA itu minus 700 Joule, kemudian Ki DA itu plus 500 Joule, tapi karena dikurang Ki DA, jadi di sini tetap minus. Ini di sini jadi 1200 Joule. Ya, berarti sudah semua ya ABC. Intinya di soal ini hati-hati memakai plus minus ya. Sekali lagi, hukum satu termo kalau pakai usaha ke sistem, pakai delta O Q plus W. Tapi kalau usaha oleh sistem, delta O sama dengan Q min W. Nanti pakai dua ini, asalkan konsisten pasti menghasilkan hasil yang sama. Jadi di sini yang bagian A aku ninjaunya pakai Q min W karena usahanya oleh gas di sistem di soal kan dilakukan oleh gas ya. Lalu untuk yang bagian B, C, D di sini aku lebih pakai usaha ke gas ya. Nah, usaha ke gas ya. Jadi kalau usaha ke gas itu pakai plus dan nanti ya eh, tinggal kerjain aja sisanya. Dan kalau isokorik W-nya 0, kalau selain isokorik W-nya ada. Dan untuk W itu secara umum kalau integral kan integral PDV ya. Kalau isobarik itu P delta V dengan delta V-nya itu harus V akhir min V awal, jangan kebalik. Karena plus minusnya akan kebalik-balik juga nanti. Oke, mungkin itu dulu yang bagian pertama. Untuk soal yang nomor 3, kita sambung ke bagian kedua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.